Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang orang puasa itu dapatkan, dan tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa itu tadi. Nah, di sini ketika kita bersedekah di bulan puasa, di bulan Ramadan, kita tidak hanya mengharapkan pahala yang telah Allah sediakan kepada kita, melainkan kita juga mencontoh perilaku Rasulullah SAW yang tentunya salah satu perilaku yang sangat disukai Rasulullah, yaitu dengan beliau suka bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Assalamualaikum sahabat cinta Quran semua. Bagaimana kabar kalian? Insyaallah semua dalam keadaan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh mubarakah ini. Dan salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan orang-orang mencintai beliau hingga akhir kiamat kelak. Nah, sahabat semua, ketika kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, maka tidak lepas dari yang namanya salah satu peribadatan yang Allah perintahkan kepada kita semua, tidak lain yakni ibadah puasa Ramadan. Maka terlintas di pikiran kita sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mendatangi rumah seorang wanita bernama Ummu Umarah. Ketika Rasulullah datang ke rumah Ummu Umarah langsung menjamu Rasulullah, mempersilakan Rasulullah masuk dan memberikan hidangan makanan untuk Rasulullah. Ketika Rasulullah menyantap hidangan tersebut, Rasulullah tidak menjumpai pemilik rumah ikut makan bersamanya. Kemudian Rasulullah berkata, "Wah, makanlah wahai Ummu Umarah." Dan Ummu Umarah menjawab, "Sungguhnya saya sedang berpuasa wahai Rasulullah." Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW sangat senang. Dan di sini dapat kita artikan bahwasanya Rasul kita Nabi Muhammad SAW akan sangat senang apabila ada dari umatnya yang berpuasa. Dan berkaitan dengan kewajiban berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, teman-teman semua, di sini dapat kita artikan bahwasanya ibadah puasa ini memiliki posisi spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang begitu berlipat ganda sesuai dengan kualitas puasa hamba tersebut. Semakin tinggi kualitas ibadah puasanya, maka semakin banyak, semakin berlimpah pula keberkahan dan pahala yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Dan kemudian di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, agar puasa kita semakin bernilai pahala, semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan sunnah yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani kepada kita semua. Di antaranya yang pertama ini dengan kita makan sahur. Makan sahur ini dapat kita lakukan di malam atau di dini hari. Nah, dan bagi seorang muslim, sangat dianjurkan bagi seorang muslim ini mengakhirkan makan sahurnya. Yang dimaksud mengakhirkan makan sahur di sini adalah lebih dekat dengan waktu azan subuh. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, yakni dengan kita menyegerakan dalam berbuka puasa.
Berbanding terbalik dengan makan sahur yang justru diakhirkan, ketika berbuka puasa justru harus kita awalkan. Rasulullah ketika berbuka puasa beliau memakan kurma, dan apabila tidak ada kurma kala itu Rasulullah minum air putih. Sesuai dengan sabda Rasulullah, ketika apabila ada dari kalian yang berpuasa maka berbukalah dengan kurma, apabila tidak ada kurma maka berbukalah dengan air putih, karena air itu mensucikan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yakni dengan kita berdoa sebelum berbuka puasa. Berdoa sebelum berbuka puasa ini banyak sekali riwayat yang disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita yang tentunya dari Rasulullah SAW, seperti doa Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Atau mungkin yang masyhur di tengah-tengah kita yakni Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang dapat kita lakukan untuk semakin meningkatkan ibadah puasa kita, kualitas ibadah puasa kita, yakni dengan kita menahan diri dari perkataan yang sia-sia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya tentunya dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda bahwasanya puasa itu tidak hanya menahan diri dari makanan atau minuman saja, melainkan puasa adalah menahan diri dari perkataan yang sia-sia. Yang dimaksud perkataan sia-sia yakni dengan menghindari perkataan yang kotor dan perkataan yang tidak berfaedah. Di sini harus kita pahami bersama bahwasanya perkataan yang tidak berfaedah ini, tidaklah membatalkan puasa kita. Akan tapi perkataan-perkataan tersebut tentunya akan merusak pahala puasa kita. Yang kemudian yang kita dapat kita lakukan dengan kita bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang orang puasa itu dapatkan, dan tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa itu tadi. Nah, di sini ketika kita bersedekah di bulan puasa, di bulan Ramadan, kita tidak hanya mengharapkan pahala yang telah Allah sediakan kepada kita, melainkan kita juga mencontoh perilaku Rasulullah SAW, yang tentunya salah satu perilaku yang sangat disukai Rasulullah, yaitu dengan beliau suka bersedekah. Kemudian yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan, yaitu dengan kita itikaf. Itikaf ini biasanya dilakukan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, yang tentunya hal tersebut dengan kita mengharapkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya yakni dengan kita menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran 1 bulan penuh, 1 juz dalam 1 hari, insya Allah kita dapat menyelesaikannya 30 juz. Dan apabila kita dapat melakukannya lebih baik, lebih banyak lagi, berkali-kali dalam 1 bulan, hal tersebut lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jadi dengan kita beristiqamah. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan kemudian mereka beristiqomah. Nah, teman-teman semua, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan bisa diberatkan sebagai bulan latihan bagi seorang muslim untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Ketika kita sudah ibadah intensif selama 30 hari, diharapkan hal tersebut tidak berhenti hanya di bulan Ramadan saja, melainkan hal tersebut dapat berkesinambungan di bulan-bulan selanjutnya, yang dengan harapannya hal tersebut dapat meningkatkan kualitas diri kita, kualitas keimanan kita dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita tentunya, dan Allah memberikan karunia terbaik, yakni dengan perubahan terbaik dalam hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan posisi terbaik di sisinya dengan kualitas ibadah yang sudah kita usahakan selama 30 hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua dapat kembali ke sisinya, pulang dengan bahagia. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua yang ada di rumah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.